Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemimu Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Sebagai satu bangsa, di hari kemarin kita boleh melaksanakan pesta demokrasi dan semua boleh berjalan baik, aman, kondusif. Dan hari ini Tuhan kembali menganugerahkan kita hari yang baru, hari yang penuh sukacita, hari yang kita percaya diselimuti dengan berkat-berkat Tuhan. Karena itu, tidak pernah berhenti. Sepatutnya kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua, baik sebagai bangsa, sebagai gereja, sebagai keluarga, juga sebagai pribadi. Berkat Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Saat ini saya mengajak kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah surgawi, Allah yang sangat mengasihi kami manusia, yang kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan berlimpah untuk kami, tidak sanggup kami mengungkapkannya dengan kata-kata. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur mengawali hari ini, ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Sertailah kami Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya bersama, ada pengertian yang boleh kami dapatkan. Bahkan ada makna yang boleh kami ambil untuk kami pakai dalam kehidupan kami, baik sebagai bangsa, juga dalam kehidupan bergereja, berkeluarga. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan di hari ini terdapat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di pagi ini, pemulihan pasca pemilu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemarin kita semua telah mengambil bagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum. Kita telah menyalurkan hak politik sebagai warga negara, memilih calon legislatif, baik calon anggota DPR RI, DPD RI, maupun DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta presiden dan wakil presiden. Kita tentu tahu, bahkan sadar bahwa ada pilihan kita yang sama tapi juga ada yang berbeda. Dalam perbedaan pilihan, mungkin saja terjadi persaingan dan gesekan yang mencederai hubungan keluarga dan sahabat. Sekarang ini, kita diharapkan untuk membenahi kembali relasi kita dengan orang lain, kembali menyatu menatap ke depan untuk kehidupan yang rukun dan damai. Tinggalkan perbedaan warna politik dan bangun kembali kebersamaan dalam nuansa persaudaraan,
sehingga kehidupan kita secara sosial menjadi normal kembali. Sebab memang pada dasarnya kita hidup dalam perbedaan, baik etnis, kebiasaan, dan latar belakang keluarga. Namun sejak dulu kita dapat hidup dalam damai dan kebersamaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para pendiri bangsa Indonesia mengangkat moto hidup Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Moto ini terlahir dari berbagai konteks latar belakang budaya, suku, ras, agama, dan tradisi masyarakat Indonesia. Moto ini telah lama mengikat setiap orang yang hidup dan berkarya di Indonesia. Firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang keesaan Tuhan Allah. Rasul Paulus menunjukkan keesaan Tuhan Allah bukan hanya sebatas relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melainkan keesaan yang mengartikan satu hakikat yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Yesus Kristus berfirman, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yohanes 14 ayat 26. Firman Tuhan ini menunjukkan keesaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama melakukan sesuatu yang memberi arti dalam kehidupan para murid Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di momen pasca pemilihan umum ini, kita terpanggil untuk menyuarakan tentang keesaan, persekutuan, dan persatuan hidup bercermin pada keesaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk kesejahteraan hidup bersama dan demi kemuliaan Tuhan Allah. Kiranya bangsa Indonesia, sekalipun pasca pemilu kemarin ada yang terluka, tersakiti, kecewa, dan begitu banyak perbedaan yang muncul, tetapi kita berdoa bersama, kiranya semua itu bisa dipulihkan kembali, dan dalam pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kembali kita hidup bersatu, hidup baku-baku sayang. Dan ketika kita terus bergumul sebelum pemilu, suasana aman di saat pemilu, Tuhan boleh jawab itu semua. Dan kita telah memilih sesuai isi hati kita. Dan siapapun presiden yang terpilih ini, itu menjadi presiden kita bersama. Kita doakan dia untuk boleh memimpin bangsa ini dalam keadilan dan kebenaran, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, membawa masyarakat Indonesia mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Terpujilah Kristus. Amin.